semoga kita diberi kelancaran dalam melaksanakan pembelajaran hari ini. Maka dari itu kita awali dengan berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah yang dipimpin oleh Mas Adi. Mas Adi minta tolong dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih kepada Mas Adi yang sudah mau memimpin. Selanjutnya mari kita menyanyikan lagu kebangsaan kita. Salah satu lagu kebangsaan kita, Garuda Pancasila. Saya hitung 1 sampai 3, kita nyanyi bersama-sama. Diharapkan untuk para siswa untuk berdiri semuanya. Ya, terima kasih. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Kepada seluruh siswa dipersilakan untuk duduk kembali. Ya, anak-anak, setelah saya amati dari tadi, ternyata seluruh siswa hadir dalam pembelajaran hari ini sangat baik, pertahankan, jaga kesehatan, dan alhamdulillah tadi juga tidak ada yang terlambat, on time semua. Ya, sekarang bagaimana kabar anak-anak semua? Iya, baik, alhamdulillah sehat dan masih semangat semua. Semoga diberikan kesehatan dan rasa semangat ingin belajar selalu. Ya, yang saya tidak lelah-lelah untuk ingatkan, semangat belajar, karena dimanapun kita berada, kita akan terus belajar, baik di dalam sekolah maupun luar sekolah. Dan hari ini kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan ada 2, yaitu yang pertama kalian akan mengenal sifat-sifat bunyi, dan yang kedua kita akan mencari informasi tentang sifat-sifat bunyi, kemudian kita sajikan dalam bentuk sebuah laporan, dan teman-teman akan menyajikan laporan tersebut di depan kelas. Selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang sumber bunyi. Nah, sebelum memasuki materi yang akan Ibu jelaskan, di sini Ibu akan bertanya beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, pernahkah kalian mendengarkan bunyi dari suatu benda? Pernah kan? Ya. Nah, ada yang tahu nggak bagaimana suara peluit itu seperti apa? Nah, kira-kira suara peluit itu seperti ini. Nah, kira-kira suara peluit itu seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah semua benda itu bisa menghasilkan bunyi? Karena, iya, karena suatu benda dapat menghasilkan bunyi ketika benda tersebut menjadi sumber bunyi dan frekuensinya itu bisa didengarkan oleh manusia. Nah, jadi segala macam bentuk bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Nah, benda-benda itu nanti akan menghasilkan udara. Nah, getaran itu akan menimbulkan gelombang bunyi. Nah, benda-benda di sekitar dan menghasilkan bunyi itu disebut dengan sumber bunyi. Selanjutnya, di sini Ibu akan menjelaskan sifat-sifat bunyi. Nah, sifat-sifat bunyi sendiri banyak sekali macamnya. Tetapi di sini Ibu hanya akan menjelaskan 3 sifat-sifat bunyi. Yang pertama adalah bunyi dapat merambat melalui benda cair, benda padat, dan juga benda gas. Nah, bunyi yang merambat melalui benda padat itu seperti biasanya dimanfaatkan untuk mainan anak-anak. Nah, kalau bunyi merambat melalui benda cair itu biasanya dimanfaatkan oleh tim SAR untuk menyelamatkan korban jiwa yang tenggelam di laut lepas. Nah, kalau yang bunyi merambat melalui benda gas itu seperti kita berbicara. Kenapa? Karena gas itu merupakan udara. Nah, saat kita berbicara kepada teman kita, kepada guru, yang keluar kan berupa udara. Nah, jadi
bunyi yang merambat melalui benda gas itu disebut dengan bunyi merambat melalui udara juga. Dua, di sini ada bunyi yang dapat dipantulkan. Nah, bunyi yang dapat dipantulkan itu ada yang memperkuat bunyi, ada yang namanya gaung, dan juga ada yang namanya gema. Nah, gaung sendiri itu bunyinya asli yang terdengar lebih jelas dibandingkan bunyi pantul. Sedangkan gema yaitu bunyi asli. Jadi kayak kalian teriak di stadion atau di ruangan yang kedap suara, itu pasti suaranya akan menggema. Tiga, yaitu ada bunyi dapat dibiaskan, seperti saat malam hari ketika bunyi petir akan lebih keras dibandingkan petir saat siang hari. Nah, itu tadi materi yang Ibu sampaikan tentang sumber bunyi. Selanjutnya di sini Ibu akan membagi beberapa kelompok. Nah, kelompok di sini terdiri dari 2 orang anak saja ya. Nah, di sini kita akan melakukan eksperimen untuk membuktikan bahwa bunyi itu bisa merambat melalui benda-benda di sekitar kita. Nah, sebelumnya anak-anak bisa mengamati video yang akan Ibu tampilkan ya. Katanya kamu punya mainan baru. Sabar dulu dong. Nih, aku kasih lihat. Hah? Mainan apaan ini? Kok cuma begini? Tenang, ini belum jadi. Sebentar lagi kita akan buat mainannya. Buat mainan? Pakai bahan-bahan ini? Emangnya bisa? Mainan apa? Wih, nanyanya udah kayak wartawan aja deh. Kita akan membuat mainan telepon kaleng. Emangnya kamu bisa? Diajarin sama Bubu. Hai teman-teman, kalian sudah siap untuk membuat telepon kaleng? Siap dong, Bu. Oke, mari kita mulai. Siapkan bahan atau alat yang diperlukan untuk membuat telepon kaleng, yaitu 2 buah kaleng. Kalian bisa menggunakan kaleng bekas ya. Kemudian tali atau benang, kertas origami untuk menghias kaleng, gunting, palu, paku untuk membuat lubang pada dasar kaleng, dan double tip atau lem. Cara membuat telepon kaleng sangat mudah sekali teman-teman. Yang pertama kita lakukan adalah lapisi kaleng dengan kertas origami. Teman-teman bisa menempelkan kertasnya menggunakan lem atau double tip. Setelah itu, mari kita lubangi dasar kaleng menggunakan paku dan palu. Karena ini sedikit berbahaya, jadi lebih baik teman-teman minta bantuan orang yang lebih dewasa ya. Jika dasar kedua kaleng sudah dilubangi, masukkan tali atau benang ke dalam kaleng melalui lubang yang telah dibuat. Masing-masing diikat di bagian ujungnya ya. Selesai deh, telepon kaleng kalian sudah siap untuk digunakan untuk bermain. Wah, mudah sekali ya membuat telepon kaleng. Tapi cara menggunakannya gimana? Clara, ayo dicoba telepon kalengnya. Kamu sudah tahu kan caranya? Ayo tunjukkan pada Bintang. Iya, Bu. Bintang, ayo kita ke sana dan berdiri berjauhan ya. Kamu bawa satu kaleng ini, aku juga bawa satu. Di sini ya, Clara. Terus gimana lagi? Sekarang kita sama-sama tarik kalengnya ya, supaya benangnya merenggang dan kencang. Coba kamu tempelkan kalengnya di telingamu, Bintang. Halo Bintang, suaraku kedengaran nggak? Iya, Clara. Aku dengar. Kamu gimana? Dengar suaraku enggak? Senang sekali melihat mereka. Ternyata barang-barang yang sudah tidak terpakai masih bisa dimanfaatkan untuk membuat permainan. Nah, setelah mengamati video yang Ibu tampilkan tadi, anak-anak bisa bekerja sama dengan kelompoknya untuk membuat eksperimen itu. Nah, di sini Ibu akan memberikan waktu 15 menit kepada kalian semua untuk membuat eksperimen tadi. Sebelumnya Ibu sudah pernah bilang kan untuk membawa barang-barang yang diperlukan untuk membuat eksperimen tadi. Bagaimana? Apakah pembuatan telepon kalian untuk setiap kelompok sudah selesai? Jika sudah, silakan perwakilan untuk satu kelompok bisa maju ke depan. Mari kita coba telepon kalian bersama-sama. Untuk orang yang pertama, berbicara melalui telepon kaleng. Dan orang yang kedua, menempelkan telepon kaleng ke telinga sebelah kanan dan mendengarkan apa yang dibicarakan. Bagaimana? Apa yang kalian dengar? Apakah kalian mendengar sesuatu dari telepon kaleng?
Ya, tentu kalian mendengarkan bunyi. Apakah kalian masih ingat tentang sifat-sifat bunyi? Coba sebutkan sifat-sifat bunyi. Ya, bunyi dapat merambat melalui zat padat, zat cair, dan gas. Kemudian, bunyi dapat dibiaskan dan bunyi dapat dipantulkan. Apakah kalian sudah paham tentang materi pembelajaran ini? Jika kalian belum paham, bisa dibaca-baca lagi bukunya. Kemudian jangan lupa mengerjakan PR dari halaman 1 sampai halaman 5. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Silakan dibantu Mbak Ana untuk menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Ibu hitung ya, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dan selanjutnya kita ice breaking dulu ya. Ibu hitungi 1, 2, 3. Aku teko kecil yang mungil, ini genggamku dan ini corongku. Bila aku mendidih, aku teriak, aku teriak, aku teriak. Angkat aku dan tuangkan syur, dan tuangkan syur. Nah, biar tambah semangat, kita ulangi sekali lagi ya. 1, 2, 3. Aku teko kecil yang mungil, ini genggamku dan ini corongku. Bila aku mendidih, aku teriak, aku teriak, aku teriak. Angkat aku dan tuangkan syur, dan tuangkan syur, dan tuangkan syur. Kita berdoa dulu. Silakan untuk Mbak Ana bisa memimpin doanya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa PR-nya dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.